Media sosial tentu tidak terelakkan bagi kehidupan manusia, apalagi di zaman perkembangan teknologi yang kian canggih ini. Jika saat ini tak menggunakan media sosial, ibaratnya makan sayur tanpa garam. Segala informasi dan peristiwa apapun bisa didapatkan lewat media sosial. Begitu juga tentang adanya isi hati, pikiran, juga pengakuan jati diri seseorang kepada dunia. Seakan sudah tidak ada lagi ruang privasi. Pada era digital, publik banyak disuguhi berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Berita hoax merebak kemana-mana. Jika kita tidak selektif dan klarifikatif dalam Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6, maka informasi itu akan mengganggu aktivitas dan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang satu hal yang biasa sudah pernah kita dengar bersama, yaitu mengenai media sosial. Nah, media sosial, siapa yang tidak mengetahui mengenai media sosial, dan tentunya juga itu merupakan satu hal yang sering sekali kita dengar dalam keadaan kondisi teknologi yang semakin berkembang. Nah, tentunya juga media sosial ini banyak sekali yang terdapat di dalamnya. Banyak dari orang menggunakan media sosial untuk mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya, bahkan jati dirinya sekalipun diberikan pada media sosial. Sehingga kita beranggapan bahwa bagaimana caranya kita untuk menjaga privasi yang dimiliki oleh seorang sahabat muslim dan muslimah itu sendiri. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana media sosial menurut pandangan Islam. Dan di samping saya saat ini sudah ada bersama dengan Ustadz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Ustadz Hadi ini salah satu pembina dari salah satu kajian dakwah media sosial yang mungkin kita ketahui banyak, yaitu The Ghurobah. Nah, jadi Ustadz, tadi saya sudah berkata atau berbincang kepada sahabat muslim muslimah yang ada di rumah bahwa dari kata media sosial ini merupakan satu hal yang sering sekali kita lihat. Bahkan banyak sekali orang yang menceritakan kisah hidupnya, isi pikirannya, isi hatinya, bahkan jati dirinya sekalipun diberikan kepada media sosial. Nah, bagaimana menurut pandangan dari agama Islam itu sendiri mengenai media sosial, Ustadz? Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tentang media sosial, jadi setiap orang hampir semua punya HP, dan setiap HP itu berisikan media sosial. Sehingga mau tidak mau seorang hendaknya memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, sehingga media sosial yang asal mula hukumnya adalah bermanfaat atau hukumnya boleh-boleh saja dalam Islam, kalau dia tidak menggunakan dengan cara yang tepat, cara yang bijak, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, media sosial secara tujuannya untuk dibuat, saya kira tujuan dibuatnya media sosial adalah untuk menjadikan kehidupan seseorang lebih berkualitas, lebih bermanfaat. Karena dengan media sosial, seseorang yang dulunya jauh, tidak pernah bertemu bahkan, atau sudah lama bertemu, itu bisa dipertemukan dengan media sosial. Bahkan media sosial di zaman sekarang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menghasilkan uang, mendapatkan penghasilan dari media sosial. Dan kita tahu penghasilan dari media sosial juga tidak bisa dikatakan sedikit. Sehingga media sosial itu kalau seorang memanfaatkan dengan bijak dan tepat, dia akan memperoleh banyak hal-hal positif, baik dalam kehidupan dia, misalnya membantu mencari penghidupan, mencari informasi tambahan, ilmu pengetahuan. Dia juga bisa bersilaturahmi dengan keluarganya, bisa menyambung relasi-relasi dengan kolega-koleganya. Nah, manfaat media sosial ini saya kira hampir semua orang tahu. Cuman karena interaksi seseorang dengan media sosial itu terlalu luas, terlalu intens, terlalu sering, sehingga orang-orang terjatuh kepada kesalahan ketika menggunakan media sosial.
Di antara kesalahan yang sering kita lihat adalah seseorang kadang-kadang mengatakan ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal 'an." Seorang mukmin yang baik keimanannya bukanlah seseorang yang suka mencela, atau bukan juga seorang yang suka melaknat. Laisal mu'min bit-ta'an walal 'an walal fahish, bukan juga yang kotor lisannya, bukan juga yang badi, yang kotor mulutnya. Nah, ini dalam Islam. Dan media sosial, media tulisan itu sama dengan lisan. Jadi bahasa tulis itu sama dengan hukum bahasa lisan. Sehingga seseorang ketika mengatakan sesuatu hendaknya selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah seseorang melafadzkan satu ucapan melainkan ada dua malaikat, raqib dan atid, yang senantiasa mencatat dan mengawasi apa yang dia ucapkan. Nah, hendaknya dari sini orang menjaga diri, ya. Orang kemudian tidak mengembalikan tujuan dibuatnya media sosial tersebut. Ya, dia tidak berlebih-lebihan menggunakan media sosial. Kadang-kadang seseorang menggunakan media sosial intens, interaktif di dunia maya, interaksi dengan rekan-rekan dia di dunia maya, tapi dia lupa dengan istrinya sendiri. Kadang-kadang satu tempat tidur ketika malam-malam itu saling buka HP, ya, sehingga yang dekat terasa demikian jauh. Kemudian kadang-kadang karena dia terlalu aktif di media sosial, orang tua dia bahkan satu pekan tidak pernah dia telepon, ya. Karena dia terlalu aktif di media sosial, yang mestinya sebelum tidur itu seseorang banyak berzikir, malah sebelum tidur buka HP. Padahal kalau kita lihat dalam Islam, di antara zikir yang paling banyak adalah zikir sebelum tidur. Mengapa? Karena sebelum tidur seseorang itu tidak bisa memastikan apakah dia bakal bangun atau tidak, sehingga dia dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Kemudian setelah bangun tidur, orang langsung juga buka HP, bukannya doa sebelum tidur. Sehingga media sosial tadi yang aslinya bermanfaat, yang aslinya bisa meningkatkan produktivitas dia, malah berkebalikan dengan tujuan dibuatnya media sosial, ya. Belum lagi seperti dikatakan Mbak Anissa tadi, juga digunakan untuk ajang pamer, ya. Curhat, ya, curhat ya, tentang sesuatu yang tidak layak dia ungkapkan di media sosial. Sementara Nabi kita SAW bersabda, "Al-mutasyabbihu bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Siapa yang mencontoh, meniru-niru, mempraktekkan sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, siapa yang memperbanyak, ya, mengaku-ngaku manid da'a, siapa yang mengklaim punya sesuatu yang banyak, ya, kemudian kata Nabi SAW, lam yazidhullahu illa qalil, maka Allah tidak menambahkan untuk dia kecuali sesuatu yang sedikit. Sering orang kadang-kadang memamerkan di dunia maya, dia punya ini, dia sudah baca ini, dia bergaul dengan ini, saya keturunan ini, tapi dia mengklaim sesuatu yang banyak supaya dihormati orang. Ternyata itu bukan milik dia. Kata Nabi SAW, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang sedikit. Masya Allah, jadi memang kegunaan media sosial itu banyak sekali, sampai-sampai orang menggunakan hal tersebut sebagai upaya pamer. Namun banyak juga keuntungan yang akan kita dapatkan menggunakan media sosial. Nah, keuntungan-keuntungan seperti apa yang nantinya dapat berujung ke ladang dakwah? Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Islami.